Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC dari Simpang PGC, Cililitan, Jakarta Timur. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur, di mana pada sore hari ini hujan mulai mengguyur kawasan di tempat saya melaporkan, dan jika dapat saya gambarkan tepat di belakang saya memang lalu lintas secara umum masih dalam keadaan ramai lancar dari berbagai arahnya. Untuk kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Kramat Jati dan yang akan berbelok menuju ke arah Rawamangun cukup mendominasi pada sore ini dengan antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 7 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Seperti yang saya jelaskan di awal, memang terkait hujan masih mengguyur kawasan ini, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk kendaraan dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Rawamangun maupun yang akan berbelok menuju ke arah Kampung Melayu dalam keadaan ramai lancar, terdapat perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara mengingat di persimpangan ini cukup dekat dengan pasar tradisional dan juga pusat perbelanjaan, di mana banyaknya kendaraan keluar masuk maupun para penyeberang yang berlalu lalang, agar para pengendara juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk kendaraan dari arah Rawamangun atau dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Kramat Jati pun juga mulai cukup padat pada sore ini. Berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Rawamangun dalam keadaan relatif normal. Sementara penerapan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta pada sesi kedua juga mulai berlangsung hingga pukul 9 malam nanti, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan mengingat curah hujan cukup tinggi belakangan ini di Ibu Kota Jakarta, kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam Presisi. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, arus mudik balik Lebaran 2024 menjadi puncak tertinggi, di mana terdapat 193,6 juta masyarakat melakukan pergerakan. Sejumlah warga mengapresiasi kinerja Polri mengawal dan memperlancar arus lalu lintas dengan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow. Arus mudik balik Lebaran 2024 menjadi puncak tertinggi, di mana terdapat 193,6 juta masyarakat melakukan pergerakan. Sejumlah warga mengapresiasi kinerja Polri mengawal dan memperlancar arus lalu lintas dengan menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow. Mudik kali ini cukup bagus sih untuk lalu lintasnya. Terima kasih lah untuk polisi lalu lintas yang udah bekerja keras ya. One way cukup bagus. Kemarin dari saya pas masuk tol Pejagan sampai Grand Wisata cukup lancar. Semua lancar, paling tersendat kalau misalnya ada rest area, itu aja sih. Kalau buat saya pribadi sih manfaat sih one way. Soalnya pas posisi itu one way-nya posisi kosong, sepi, jadi lancar alhamdulillah sampai tujuan, istilahnya kampung halaman juga nggak ada kendala sama sekali. Petugas di lapangan kayak kepolisian sih kayaknya lebih sigap kalau tahun ini. Lebih bagus, jadi kalau ada apa dia langsung sigap, langsung nyamperin ke titik TKP yang semuanya ada mogok atau kecelakaan, dia langsung ke situ. Jadi lebih bagus lah kalau petugasnya bagus kalau tahun ini. Ya, dengan adanya jalur one way emang arus mudik sangat terbantu, sehingga kemacetan yang dulu mungkin nggak ada jalur one way itu sekarang mungkin agak sebagian besar teratasi gitu. Emang sih belum 100% teratasi karena masih ada macet, tapi 80% apa 90% mungkin udah teratasi gitu dengan adanya jalur one way.
sangat membantu itu, efektif sampai jalur yang ditentukan kita masuk jalur lagi itu sangat efektif. Dampak positifnya adanya jalur one way pada saya sebagai pemudik, mudik sekarang lebih lancar, lebih nyaman lah. Bagiku sih nyaman sih, enak, maksudnya ngebantu juga orang mudik. Bahkan kalau misalkan posisi rame kayak gini yang mempercepat waktu sih. Kemarin lagi arah ke Jawa Timur itu cepat sekali, saya tidak kena macet, kiri kanan enak gitu. Bagus sih diadain kayak gitu, membantu banget. Maksudnya tuh sigapnya, terus ya kalau ada kecelakaan apa itu dibantu. Saya tadi juga ngeliat yang kehabisan bensin mungkin ya kan macet, juga dibantu gitu. Banyak sih lihatnya. Terus ada yang nolong apa tuh, mobilnya mogok masuk mobil apa towing apa tuh ya, ada juga kayak gitu. Banyak sih. Terus itu apa yang berhenti di bau-bau jalan tuh dijaga. Kalau one way-nya lancar, cepat. Kemarin dari masuk Semarang itu sampai ke Cirebon itu 2 jam kurang lebih ya one way-nya itu. Berarti perjalanannya aman dan lancar ya Pak? Alhamdulillah aman dan lancar. Terima kasih para anggota yang sudah bertugas untuk kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Kebijakan rekayasa lalu lintas tentunya mengedepankan aspek kepentingan bersama, mulai dari mengurai kepadatan dan mempercepat tingginya volume kendaraan. Kepolisian bersama stakeholder terkait telah bersama-sama menjalankan tugas untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan di arus mudik balik Lebaran 2024. Hal ini selaras dengan fungsi Polri yang senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat. Dan pemirsa, dalam rangka mempererat tali silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ini, Korlantas Polri menggelar acara halal bihalal di lapangan NTMC Polri. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi kinerja Polantas seluruh Indonesia dalam menangani Operasi Ketupat 2024 dengan mempersembahkan puisi karyanya. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Korlantas Polri menggelar acara halal bihalal di lapangan NTMC Polri. Dalam kesempatan ini, Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi kinerja Polantas seluruh Indonesia dalam menangani Operasi Ketupat 2024 dengan mempersembahkan puisi karyanya. Korlantas menyampaikan dalam suasana yang penuh kebersamaan merupakan wujud toleransi serta menghargai antar sesama. Kala senja menukik di peraduan, berganti malam dingin membasahi peluh. Fajar yang perlahan memanjat, membuka tirai api yang ceria dan menyengat. Polantas sejati berdiri tegak di tepian jalan. Ikat pinggang putihnya melekat agar ia mampu menahan lapar. Tutup kepala putihnya memaksa terus berpikir dengan tenang dan jernih. 1 kali 24 jam, Polantas sejati menjaga kehidupan. Saya, Kakor Lantas Polri, dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada seluruh insan Polantas seluruh Indonesia yang telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Arus mudik dan arus balik Idul Fitri tahun ini alhamdulillah berjalan sangat baik. Semoga ikhtiar kita selama ini menjadi ladang ibadah nanti di Yaumil Hisab. Saya bangga, dan saya bangga kepada kalian semua. Polisi lalu lintas hadir sebagai penjaga kehidupan di mana memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rutin, memberikan pelayanan masyarakat, dan event internasional.
Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di Jakarta pada H+5 Lebaran hari ini telah kembali normal. Kepadatan akibat tingginya volume kendaraan sudah kembali terjadi, khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi arus lalu lintas Kota Jakarta di hari kelima usai Lebaran terpantau telah kembali normal. Tidak terkecuali di kawasan bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Seperti biasa, dua arah lalu lintas baik dari Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan MH Tamrin terpantau ramai lancar. Kepadatan biasanya terjadi pada jam keberangkatan kerja, jam makan siang, serta sore nanti saat jam pulang kerja. Kepolisian pada pos polisi Tamrin Bundaran HI pun tetap siaga menurunkan personel untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Dari Jakarta, Faris Hasni, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Dan H+5 Lebaran arus lalu lintas di Kota Jakarta sudah kembali normal. Kepadatan arus lalu lintas telah kembali terjadi khususnya pada jam berangkat dan pulang kerja. Dan berikut laporan reporter Polri TV Faris Hasni dan juru kamera Rizky Firmansyah dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Pemirsa, kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada siang hari ini sudah terpantau ramai dan masih lancar seperti yang dapat Anda lihat. Sebagaimana yang diinformasikan oleh pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa sekitar 80% warga Jakarta pada hari ini diperkirakan sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk mengetahui informasi lebih detail sudah bersama saya saat ini Kapospol Tamrin Bundaran Hotel Indonesia Ibtu Aang Suryana. Pak Aang, apa kabar Bapak? Selamat siang. Selamat siang, kabarnya sehat, Alhamdulillah. Pak, bisa diinformasikan terlebih dahulu Pak untuk arus lalu lintas pada pagi hari tadi untuk arus berangkat kerja seperti apa Pak? Kalau arus pagi dari 06 sampai 09 itu cukup normal. Ntar kalau jam siang makan siang itu pasti padat. Untuk karena karyawan ini udah +5 itu udah mulai masuk kantor, selama pemantauan dari kemarin ini udah cukup padat di Bundaran Hotel Indonesia ini. Lalunya siang sama apalagi jam pulang kerja. Jam sore kemarin hujan itu sampai sekak juga di Bandung di Bundaran Hotel Indonesia. Untuk jam pulang kerja sendiri Bapak diperkirakan nanti akan seperti apa Pak? Ya diperkirakan arus lalu lintas itu mengalir kayak lancar tapi merayap tapi lancar gitu ya. Cuman pemantauannya dari arah Sarinah ke Bundaran Hotel Indonesia ada cukup halangan dari penyeberangan jalan kaki untuk ke Grand Hyatt atau sebaliknya ke Hotel Polmen. Itu penyeberangan selama 2 menit penyeberangannya, lampu penyeberangan. Itu mengakibatkan kemacetannya ya di penyeberangan itu. Siap. Untuk aktivitas demonstrasi atau aktivitas yang lainnya Pak, ada nggak Pak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat pengguna jalan raya? Ya kalau demokrasi hasil pengumuman dari MK aja, nunggu pengumuman dari MK. Sementara ini mahasiswa yang untuk mengarah demonstrasi ke MK sementara masih ada di Patung Kuda atau di Bandung 2. Untuk personil yang diturunkan sendiri Pak, bagaimana hari ini? Apakah sudah normal juga? Ya personil itu dari kemarin juga habis Lebaran kedua itu personil udah mulai kerja kembali normal. Baik Pak Aang Suryana, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Bapak. Ya terima kasih banyak Pak dari Mabes Polri Humas. Siap, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Ibtu Aang Suryana, Kapospol Bundaran Hotel Indonesia Tamrin. Dan Anda yang ingin melintas tentunya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, waspadai kemacetan, waspadai titik-titik yang diperkirakan akan ada ketersendatan. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Rizky Firmansyah melaporkan. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.